Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Tahun Baru bagi seluruh jemaat Kristus dimanapun berada, 1 Januari 2023. Firman Tuhan bagi kita di awal tahun 2023 ini, sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemazmur adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang dipilih oleh Tuhan, lalu kemudian dia melanjutkan pilihan itu dengan memberikan dirinya menjalani setiap proses yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang menjadi ciri khas seorang pemazmur. Pemazmur dengan kekhasannya sebagai seorang yang mencintai seni, dia mencintai syair dan puisi, lalu kemudian dia mengembangkan kekhasannya itu sebagai alat untuk dia mengungkapkan isi hatinya. Itulah sebabnya beberapa kali dalam kitab Mazmur, pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya melalui syair, melalui pujian, melalui puisi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga dalam firman Tuhan di awal tahun 2023 ini. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan ungkapan syair dan puisi yang dia tuliskan di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Apa ungkapan pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10? Secara khusus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan, sementara manusia yang kecil adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi demikian, meskipun Allah
penuh dengan kemuliaan, pemazmur ingin katakan, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mulia di tengah-tengah bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur katakan di dalam ayat 2, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di bumi. Apa yang ingin pemazmur katakan? Pemazmur ingin menyatakan kepada dirinya dan kepada semua umat bahwa hanya Tuhan sajalah sebagai Tuhan yang mulia satu-satunya di tengah bumi ini. Dialah Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan yang ada di dalam bumi ini. Semua kuasa ada pada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Kenapa seorang pemazmur bisa mengatakan demikian? Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur berani dengan tegas mengungkapkan bahwa Tuhan adalah mulia. Itu semua berangkat dari sebuah perjalanan iman yang dijalankan oleh pemazmur bersama dengan Tuhan. Itu semua karena pemazmur benar-benar menikmati ada hubungan yang sangat dekat antara dia dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya tidak lepas dari kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi hidupnya. Dia melihat, dia merasakan bagaimana Tuhan benar-benar ambil bagian dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang sangat erat melalui spiritualitas dan ibadah yang terus dan berkelanjutan membuat dia mengenal siapa Tuhan, yaitu Tuhan yang mulia di tengah-tengah bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata pemazmur tidak cukup hanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Pemazmur juga menyadari keberadaannya sebagai manusia biasa yang sungguh tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman ini pemazmur dengan berani mengatakan, Aku melihat kuasa-Mu, aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang Kau tempatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang pemazmur ingin katakan dalam ayat ini? Pemazmur ingin mengatakan, aku seorang manusia yang kecil ini dapat melihat betapa hebatnya Engkau Tuhan. Dengan jari-jarimu Engkau melukis seluruh kehidupan di bumi ini. Engkau melukis langit yang tinggi dan indah itu. Bahkan Engkau menempatkan di atasnya bulan dan bintang dengan begitu indah sedemikian rupa. Engkau menentukan fungsinya. Bulan dan bintang menentukan waktu yang tepat agar menunjukkan apa dan bagaimana keindahan ciptaan itu. Lebih dari itu, Tuhan pun mencipta, menempatkan, dan menentukan kekhasan masing-masing dari semua ciptaan Tuhan. Inilah keluarbiasaan Tuhan. Jari Tuhan sangat luar biasa melukis keindahan bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika jari-jari Tuhan melukis bumi ini dengan begitu indah, Dia melihat bahwa seluruh ciptaan itu baik dan teramat sangat baik. Lalu pemazmur melihat, ternyata Allah yang luar biasa, yang telah menciptakan bumi dengan begitu indah, melihat kepada manusia
manusia yang kecil, yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan pemazmur katakan, siapakah kami ini? Apalah kami ini manusia, sehingga Engkau mengingat kami, sehingga Engkau melihat kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan Allah itu mengingat, Allah itu melihat, bahkan Allah itu dikatakan pemazmur mempercayakan kepada manusia segala ciptaan yang begitu indah agar semua ciptaan itu dikelola oleh manusia. Ini berarti pemazmur ingin katakan, hai engkau manusia, hai engkau diriku manusia. Pemazmur sendiri ingin katakan dalam dirinya, ternyata dirimu ada di dalam hati Allah. Ada tempat khusus bagi manusia. Tempat khusus di dalam hati Allah. Di mana manusia itu hadir. Manusia ternyata berharga di hadapan Tuhan. Dia mengingat manusia yang penuh dengan dosa. Dia mempercayakan kepada manusia begitu banyak ciptaan yang indah untuk dinikmati dan dikelola. Itu berarti Allah memberikan satu tempat yang indah dalam hatinya. Kedudukan manusia itu. Manusia mempunyai tempat khusus, kasih yang khusus dalam diri Allah. Manusia berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini yang dibanggakan oleh pemazmur. Sesungguhnya aku tidak layak. Sesungguhnya manusia tidak layak sama sekali. Kalau kita melihat kepada keberdosaan kita. Tapi ternyata di ketidaklayakan manusia, Allah melayakkan, Allah menempatkan, Allah bahkan mempercayakan kepada kita sebuah tugas yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya mengakhiri firman ini, pemazmur katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Pemazmur ingin mengingatkan dirinya. Pemazmur ingin menyuarakan kepada banyak orang. Tuhan itu mulia. Tuhan layak dimuliakan. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang penuh dengan kasih dan yang menghargai dengan penuh manusia yang berdosa ini. Tuhan harus dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dia yang mulia, Dia yang sudah penuh dengan kasih mengasihi kita yang berdosa. Hari ini, di awal tahun 2023, kita diajak memulai tahun ini. Mari muliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu? Paulus pernah katakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Yang dia katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, hal terkecil apapun itu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu cara sederhana untuk kita memuliakan Dia yang penuh dengan kasih. Mari kita mulai dari diri kita. Menjaga tubuh yang sudah dipercayakan Tuhan. Menjaga kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu cara sederhana memuliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan melalui setiap hal yang kita sudah lakukan dan jalani. Yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami, di awal tahun 2023 ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan kembali firman yang begitu indah, yang menjadi kekuatan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, di awal tahun 2023 ini, Engkau mengingatkan kami betapa mulianya Engkau Tuhan dalam kehidupan di tengah dunia ini. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami menikmati semuanya itu Tuhan. Dan di awal tahun ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa memakai hidup yang Engkau sudah percayakan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.